Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Utami dengan NIM 204010019. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas 3A, semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait perlindungan konsumen. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Takdir SH MH selaku dosen pembimbing aspek hukum dan keuangan syariah yang telah memberikan tugas sebagai bentuk ujian tengah semester. Terkait materi yang akan saya jelaskan mengenai perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun dasar hukum perlindungan konsumen. Nah, pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, tujuan pembangunan nasional ini diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Nah, lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Nah, UUPK ini menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan perlindungan konsumen. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Nah, dan yang keenam itu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Nah, dalam asas manfaat ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Nah, yang kedua, asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Dalam asas keseimbangan ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.
Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang kelima itu asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, hak-hak konsumen. Nah, dalam hak-hak konsumen, sesuai dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen terbagi menjadi 9. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kewajiban konsumen. Nah, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai perlindungan konsumen. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.